Selamat datang di channel Bahasa Inggris itu gampang. Ya. Di kali ini kita akan berbicara tentang noun atau kata benda. Kita mulai dari kata benda. Jadi noun itu terdiri dari apa saja dan bagaimana fungsinya dalam kalimat akan kita lihat dalam tayangan berikut ini. Jadi yang pertama adalah mengenai fungsinya dulu. Ya, fungsi noun itu apa dalam kalimat. Kemudian jenisnya ya, ada concrete nouns atau kata benda konkret. Kemudian ada lagi kata benda abstrak. Ya. Lalu ada collective nouns atau kata benda yang dianggap sebagai satu kesatuan. Dan juga ada countable nouns, kata benda yang bisa dihitung, dan juga uncountable nouns atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, ini mari kita lihat satu persatu. Dari fungsinya dulu. Nah, noun atau kata benda itu dalam kalimat fungsinya menjadi subjek kalimat. Nah, yang pertama adalah subjek kalimat. Contohnya, Indonesia is our country. Jadi Indonesia adalah subjek kalimat. Contoh kedua, John is happy. Jadi John itu juga subjek kalimat. Contoh berikutnya, my father is cooking. Jadi my father ini adalah subjek. Nah, lalu fungsi yang kedua, noun itu berfungsi sebagai objek dalam kalimat. Contoh, Mary likes bakso. Nah, bakso adalah objek. Nah, kemudian Jalu bought a book. Nah, a book di sini juga merupakan objek kalimat. Dan contoh berikutnya adalah give the money to Paul. Nah, dalam kalimat ini kita memiliki dua subjek kalimat, the money dan Paul. The money itu disebut dengan direct object atau objek langsung, dan Paul itu disebut sebagai indirect object atau objek tidak langsung. Lalu yang ketiga, kata benda bisa berfungsi sebagai appositive dan juga modifier. Nah, ini contoh yang pertama, my wife Cecilia is beautiful. Jadi Cecilia ini merupakan appositif, sebuah kata atau bisa frase, bisa klausa yang menggantikan kata di sebelahnya. Jadi Cecilia ini menggantikan kata my wife, ya, atau menerangkan kata my wife. Jadi Cecilia di sini disebut dengan appositive. Kemudian yang berikutnya, king crab is very expensive. Nah, kata king yang sebenarnya merupakan kata benda dalam kalimat ini disebut sebagai modifier, kata yang menerangkan crab. Ya, jadi biasanya kata benda itu diterangkan atau dijelaskan oleh kata sifat, tetapi dalam kalimat ini crab dijelaskan atau diterangkan dengan kata benda. Nah, itu fungsi kata benda dalam kalimat. Nah, lalu sekarang kita lihat jenisnya. Ya, jadi ada yang disebut dengan concrete nouns atau kata benda konkret. Kata benda konkret itu kata benda yang bisa dirasakan, yang disentuh, dilihat, didengar, atau dicium dengan indera cium kita atau dengan bau, ya, bisa kita rasakan baunya. Contohnya adalah bread.
Grab ini bisa kita lihat, bisa kita sentuh, ya, bisa kita bawi. Kemudian yang kedua adalah song. Nah, song ini bisa kita dengar. Ya, kemudian rainbow. Nah, bisa kita lihat. Itu kata benda konkret selalu book, ya, buku, dan juga perfume. Ini contoh-contoh kata benda konkret. Lalu berikutnya adalah kata benda abstrak. Ya. Ini berkaitan dengan tindakan, perasaan, ya, ide atau cita-cita, konsep, dan kualitas. Contohnya adalah fear atau ketakutan. Ya, ini kata benda abstrak. Kemudian juga dedication, ya, dedikasi. Lalu ada ego, ya, ego, dan juga beauty, kecantikan, confidence, rasa percaya diri. Jadi semua kata benda ini merupakan kata benda abstrak. Ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan collective nouns. Ya. Ini mengacu pada sekelompok orang atau barang sebagai satu entitas atau satu kesatuan. Contohnya, today the committee decides the fate of John's proposal. Nah, panitia, the committee di sini dianggap sebagai satu kesatuan sehingga merupakan kata benda kolektif dan dianggap sebagai singular atau tunggal. Kemudian juga the choir was singing to a sold out hall for the third time in a row. The choir di sini sama dengan the committee, collective noun. Kemudian juga the herd is grazing quietly in the meadow. Nah, the herd itu ya kawanan ternak, itu disebut sebagai kata benda kolektif, satu kesatuan. Tetapi, nah ini yang berbeda. Now that they have seen the wolf, the herd tadi, the herd are bolting off in all directions. Maka kawanan ternak ini di dalam kalimat terakhir dianggap sebagai kata benda jamak atau plural. Dan juga ada yang disebut dengan countable nouns, ya, kata benda yang bisa dihitung. Ini refer to something that they can be counted, bisa dihitung. Jadi book, ya, untuk pluralnya books. Potato misalnya, nah bentuk jamaknya potatoes. Woman menjadi women, ox menjadi oxen, tooth menjadi teeth. Jadi countable nouns itu bentuk plural dari countable nouns ada yang regular, hanya ditambah s atau es, ada yang irregular. Woman, ox, dan tooth itu kalau dibentuk dibuat menjadi jamak maka menjadi irregular nouns. Kemudian yang terakhir adalah uncountable nouns. Ya. Ini mengacu pada benda-benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya adalah hujan, ya. Air bisa, rain, water. Kemudian ada flour, ya, tepung, wood, kayu, earth, bumi, karena hanya satu, ya. Tidak perlu dihitung, dan juga wine. Nah, kata-kata benda ini merupakan kata-kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, apapun jenisnya, ya, kata benda yang ada itu fungsinya adalah kembali yang pertama tadi, bisa sebagai subjek kalimat, bisa sebagai objek kalimat, bisa juga sebagai apositif atau modifier. Oke, jadi demikian dulu video kali ini, dan bahasa Inggris itu gampang. Sampai jumpa dalam video yang akan datang.